'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat malam. Udah menjelang pagi nih. Pukul 12:30 waktu Indonesia bagian barat. Guys, seperti yang kita ketahui, Gubernur yang baru Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, sedang semangat-semangatnya untuk memberesi Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat mau diberesin, utamanya masalah banjir yang kemarin terjadi di Bekasi yang begitu banyak menelan kerugian di kalangan masyarakat umum yang terimbas daripada banjir. Sampai akhirnya Pak Deddy juga selain menangani daripada fasilitas-fasilitas atau sistem drainase dari mulai sungai-sungai sampai drainase pasar pun diperhatikan. Seperti yang sudah kita ketahui, di pasar Babelan itu sampah berserakan, bahkan sampai aliran selokan atau bisa juga kita sebut sungai kecil yang mengalir di samping itu tidak berfungsi karena sudah dipenuhi dengan sampah. Kemarin Pak Deddy hari Kamis itu di video hari Kamisnya bilang, saya akan cek kembali di hari Jumat. Benar. Jadi kita sangat menantikan video-video dari KDM. Yuk kita coba lihat seperti apa gerakan KDM selanjutnya di hari Jumat. Nah, inilah, coba kita lihat. Kita lihat langsung ya di laptop ya. Kita lihat, kita sorot seperti apa, bagaimana keadaan pasar ketika Pak Deddy datang nih. Kita lihat pembicaraan Pak Deddy. Renovasi ya? Renovasi, retribusi. Pasar retribusi sampah 2.500, sampah kering. Nah, itu Pak Deddy melihat restribusi sampah yang dibuat pengumumannya oleh kepala pasar tentunya. Tidak mungkin masyarakat yang menempel di situ. Kita lihat begitu antusiasnya masyarakat atau orang-orang yang aktif di pasar merespon Pak Deddy. Yang membersihkan drainase dan pasar yang kumuh. Kumuh kan? Pak Deddy langsung membilang kumuh. Bupatinya mana? Artinya Pak Deddy benar-benar ini kan ada retribusi sampah. melihat secara langsung, bukan daripada para anak buahnya. Dia melihat secara langsung. Ada rencana renovasi enggak? Harus renovasi Bu ya. Biar Ini biar nyaman juga dagangnya. ya sekarang nanti di pergeseran anggaran Pak Bupati pasarnya ini statusnya pasar kabupaten kan? Karena ada Kepala PTD-nya mana? Kepala PTD-nya? Jumatan kali Pak. Belum. Baru 10:30. Ya. Kepala PTD-nya mana Pak? Ada bupatinya ke sini. Dekatnya banget. Tadi ikut ke sana katanya. Ya, nanti direnovasi oleh Dari sono mah. pasarnya. Ya. Masa ada gubernur datang, kepala UPTD-nya nggak ada. Siap. Iya siap sebentar. Di sini aja. Siap. Ya, siap. Oke. Itu Pak sering banget Pak. Nah, di sini kita menyoroti bagaimana pihak
kepala pasar ya, yang bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di pasar. Bupati kemarin ini. Nah ini kemarin ini sampahnya numpuk. Ini dianggarin aja sekarang di siapa? Pergeseran. Bangun aja Pak. Ini sih tinggal dirapiin depannya, dikasih paving block. Dibagusin lah pokoknya Pak ya. Dibagusin. Drainasenya dibagusin juga Pak. Ayo dong Pak Bupati kerja maksimal, masa kalah dengan Pak Gubernur? Masa Gubernur harus turun langsung ke lapangan? Malu nih kalau sampai Gubernur melihat kayak gini, harusnya malu. Kinerja daripada pemerintah di struktur kabupaten kok tidak tahu bahwa sistem daripada aliran sungai atau drainase buruk, kok kayak ada pembiaran gitu. Saya nanya nih, tugas kebersihannya. Ini masalahnya apa sini Pak? Masalahnya apa sampah sampai? Nah ini yang banyak sekali disorot oleh netizen, Buka maskernya, buka aja. oleh Oke. para Buka, penonton. buka. Oke. Sok. KDM. Masalahnya apa? Bapak Banyak gaji sekali berapa? komentar-komentar. Bapak gaji berapa? Statusnya sebagai apa di sini? Saya status pegawai pasar kebersihan. Pegawai ke pasar bagian kebersihan. Ya, tapi Bapak dapat gaji berapa? belum dapat gaji. Nah, Sama sekali. belum Udah berapa digaji bulan? sama sekali. Udah hampir 3 atau 4 tahun ya. Oh, 3-4 tahun. 3-4 tahun guys, bukan bulan. 3-4 tahun jalan nggak digaji. Waduh Pak. Nah ini kepala pasar Oke, oke. baru datang. Bapak pegawai pasar sini. Ini kan pasarnya sampai sampahnya numpuk banget. Masalahnya apa? Ini kita lihat. Bukan nggak tahu masalahnya apa. Kan retribusi Orang kerja kok nggak tahu ya? Aneh. Retribusi pasar sampah ada 2.500 sama Aneh 2.000. kalau dibilang Sehingga nggak tahu. sampah numpuk masalahnya apa? Jadi begini Pak ya, maaf. Hah? Ya mungkin. Bukan. Kan artinya gini loh, ini kan sampahnya berhari-hari nggak diangkut. Masalahnya apa? Enggak, artinya kan masalahnya apa? Mobilnya kurang. Nah, terus kenapa sampai numpuk? Sampai kemudian sampai busuk sampahnya, kenapa? Kemarin itu di got itu Pak, dibuang, udah kita angkat dibuang lagi. Bukan, ini gini loh. Membela Artinya diri kan kepala penanganan sampahnya tidak simultan. kepala pasarnya membela tidak terus diri. menerus. Kan harusnya sampah keluar dimasukin tangki, Mencari ya kan? pembenaran. Dimasukin kontainer sampah, nanti langsung diangkut. Saya dulu pengalaman ngurus pasar Pak. Siap. Sehari 2 kali ngangkut Pak. Siap. Pagi-pagi sampai Jadi alasannya dikatakan di sini apa masalahnya? Kan tidak mungkin ketika sampah diangkut ada lagi. Padahal itu bukan suatu masalah. Bapak jujur ngomong, ini ada bupatinya, masalahnya apa? Jadi Sok. ini Pak Bupati, Ah. anggota Pak kita Gubernur sudah mulai berapa kesel Pak? guys. Anggota kita, nah jadi tenaganya sudah habis. Gitu. Emang pegawainya berapa? Yang untuk kebersihan itu 22 orang. Loh, Pak. udah banyak. Iya. Coba Pak Kapolsek. Pegawai Pak Kapolsek kan di sini. 22, Kan suka banyak. ikut ngangkutin. Kira-kira menurut Pak Kapolsek masalahnya apa? Izin Pak Gubernur, kemarin kami dapat laporan dari beliau ini. Ah. Masalahnya adalah antrian pada saat pembuangan di TPA. Jadi bisa sampai nginap 1 malam. Jadi, iya. Iya tuh persoalannya. Jadi persoalannya mobil kita di sana bisa nginap. Jadi nggak sampai bisa Oke. pergi lagi. Kalau kemudian nanti dipasangin insenerator di sini langsung, Siap. sampahnya langsung dibakar. Teknologi siap nggak? Siap Pak. Siap. Ya udah, nanti oleh provinsi
dikasih untuk percontohan Siap. insenerator di sini, Siap. ya kan? Kemudian nanti dibakar di sini, nggak usah diangkut lagi, ya? Kita penggilingannya sudah ada Pak. Yang Ah. pembakarannya belum Pak. Ya nanti bakarannya disiapin, Penggilingan sudah ada Pak Bupati. ya dibantu. Terus Nanti sampah yang kedua, ekonomi Iya, sipilah. udah kita bikin. selain sampah ini bangunan pasar yang depannya kumuh begini, kenapa? Nah, ini udah saya tata Pak, sudah saya edarin sudah Ah, pindah. Nah, kemarin saya udah dialog dengan pedagang. Nah. Setelah lebaran kita udah siapin bangunannya Pak. Ada. Udah siap, rapi Pak. Jadi ini untuk tempat parkir aja. Siap. Ini tinggal dikasih paving block, Siap. ditaikin, ya kan? Pagernya dirapiin. Lokasinya Tangki sampahnya nggak ada ya? Iya. Kontainer sampahnya nggak ada. Nggak ada, Pak. Pak Bupati, Ya, kasih kontainer sampah. Ya, siapa? 2 biji ini cukup. Jadi buang sampahnya disimpan dulu kontainer, langsung diangkut. Jadi ini kalau ngirim sampah sampai 2 hari nginep. Sama aman Pak. Kan KLH sudah menyatakan ini tidak layak operasi. Jadi KLHK menyatakan tempat sampah Burangkeng itu tidak layak, ditutup. kita cari Tetapi tempat buang sampah yang barunya nggak ada. nggak ada Pak, belum ada. Aduh. Tempat sampah. Ini yang nggak jualannya ada. siapa? Ya, repot. Sini. Roy. Oke. Nah, jualannya berapa? Kamu kenapa jualan di sini? Saya. Jualan di sini. Mau ada apa? Bukan. Nih kepala Rame. pasarnya nih. Jongkok sini, jongkok. Kenapa jualan di sini? Kenapa? Murah, rame. Lapangan ya. Pertama rame karena di depan. Ya, kamu punya kios nggak di belakang? Ini yang nasib yang pedagang asalnya orang mana? Orang sini. Terus mau nggak punya kios di dalam? Mau. Kios dalam bayar. Bayar Pak, pengembang. Berapa? Nah, kalau saya kita pengembang Pak, kita juga siapin untuk awning dia Pak. Hah? Kalau awning kita gratis Pak. Auning gratis. Gratis Pak. Pindah ke Auning mau? Ayo tuh ditanya Bapak Gubernur. Pindah ke Auning mau Jangan nggak? saya gubernur. Kalau bareng Pak ya. Ini pindahin semua ke dalam. Siap. Siap. Siap ya. Ya. Saya udah berapa kali nih, Pak. Harus Gubernur bayar ini. nggak ke Auning? Enggak, gratis Pak. Gratis. Gratis Pak. Hah? Siapa yang bilang bayar? Bayarnya sama siapa? Nah, kebuka di sini ada yang ngomong bayar. Enggak. Siapa yang bilang bayar? Ya, Siapa? nyolot kepala pasarnya nyolot, Saya guys. kalau ada oknum saya yang bermain duit tangkap, pidanakan. Saya kepala. Udah. Nyolot Sekarang kepala pasar. seluruh pedagang sini pindah ke dalam. Ya. Pak, ini kan informasi dari semua pedagang. Ya, sekarang ada bupatinya. Nih, bupatinya. Kayaknya Bupati, panik sok dari jelasin. raut mukanya dari kepala pasar, panik. Ada yang bilang bayar. Itu sepi, Pak. Karena yang kalau Ini kamu kemarin ngomong di sini. Acaranya Gini, apa? Pak, jadi yang saya rasain sebagai pedagang di sini, semua masyarakat yang pedagang di sini, kalau dipindahin ke samping itu merasa sepi, Pak. Jangankan buat ngejar keuntungan, ngejar modal aja kita susah, Pak. Jadi gini Bang, nanti yang ini mungkin pemikiran Pak Gubernur nanti akan diperbaiki sehingga tidak becek, tidak bau. Nanti masyarakat ketika melihat pasar ini tertarik nanti belanja nih ke belakang. Iya. Itu mungkin. Kalau kita sebagai pedagang, Pak, kita mohon dibantu supaya semua yang di sini itu masyarakat itu sejahtera, Pak. Bukan, gini nggak bisa ujung-ujung sejahtera. Iya, maksudnya Nah, kita. maksudnya ini kan kalau dagangnya di sini terus kan jelek, ya kan? Kan sudah ada pasar di dalam, ya kan? Nah, sekarang kalau semuanya pedagang pindah ke dalam berarti kan yang belanjanya pindah ke dalam. Iya. Kalau yang hanya 1 orang 2 orang pindah ya susah. Di dalam beli kios, Pak. Hah? Di dalam beli kios. Betul. Nah, semua keinginan para penjual, pedagang di pasar tentunya pengennya di depan supaya dapat pelanggan itu langsung paling dahulu. Mereka kebanyakan kalau di pasar-pasar manapun pengennya pedagang tuh di depan. Ya, keinginan pedagang tuh selalu di depan. Alasannya apa? Kalau di dalam sepi gitu. Mereka semua pengen ke depan. Kayak contoh di tempat saya di sini daerah Pasar Minggu. Itu ngampar di depan gitu. Karena semua pengen dapat langsung pembeli gitu. Tapi memang juga kembali kita tidak bisa persalahkan juga sepenuhnya daripada penjual juga. Kadang-kadang perilaku kita juga sebagai pembeli kadang-kadang malas untuk masuk
membiasakan belanja di luar. Akhirnya karena banyak warga masyarakat ataupun kita sendiri beli kepada pedagang-pedagang lapak yang di luar, akhirnya mereka betah di luar semuanya, yang di dalam mereka tinggalkan gitu. Akhirnya nggak tertib gitu loh pasar itu. Kamu ada berapa pedagang di sini? Hampir banyak Pak. Dari ujung sana sampai ujung sini. Ada berapa saya nanya? Lebih dari 50-an. Berapa? 86 Pak. 86 pedagang. Oke. Yang di luar. Ini kiosnya milik siapa? Milik Tomato Pak. Hah? Tomato PT. Perusahaan. Oke. Nah, kemudian harga kiosnya berapa satunya? Ada 200 jutaan, Pak. Dulu sekarang beda. Ada yang ngomong 200 jutaan. Sekarang itu ya sekitar 150 jutaan. Berapa? 150 jutaan. Bisa negosiasi Pak Bupati, nanti saya bantu oleh gubernur kiosnya. Negosiasikan harganya jangan terlalu mahal karena ini bantuan provinsi. Ya? Bisa nggak? Oke, negosiasikan harganya, sok Bapak nego. Harganya bisa nggak jangan terlalu mahal. Ya? Misalnya bisa nggak harga satu kiosnya 40 juta? Sebentar dulu. Ya, saya dengar saya ngomong. Ya? Siapa? Bisa nggak 40 juta? Siap. Satu kiosnya bisa nggak? Kalau satu kiosnya 40 juta bagi dua. Yang punya kios 20, Pemprov 20. Mau nggak? Mau. Bantuan. Harga kios. Iya. Harga kiosnya 40 juta. Nanti dibantu oleh Pemprov setengahnya bayarnya. Setengahnya. Berarti Ah, 20. Oke. Oh, insya Allah oke. Salaman. Hitung berapa pedagangnya di sini, pindah ke dalam ke semua. Iya. Nanti kalau kiosnya 40 juta, Pemprov bantu setengahnya 20 juta. Ayo. Iya berat juga Pak. Berat juga Pak. Loh, kalau berat semua nggak akan Memang selesai-selesai. keinginannya mereka semua Kan maunya nyicil. di luar, Kalau kemungkinan kan kalau misalkan emang ada dibantu aja 20 masih juta nggak mau. nggak dicicil kan, nerimain. kalau misalkan dicicil kan masih kemungkinan pedagang masih bisa Pak. Ya kamu nyicil. Ya gini loh. Oke, harga kiosnya 40 juta, Pemprov bayar di muka 20, kamu tinggal nyicilnya. Mau? Mau. Oke, selamat. Ya. Pedagang bagaimana mau? Mau dah. Mau. Ya mau deal. Kalau nggak mau saya gusur. Ya. Nah benar, gusur aja Pak. Dalam ada kios. Iya. Ya. Lebih baik Dalam digusur kios, kalau Bapak. mereka masih mau ngeyel. Ya. Nanti Pak Lebih Bupati baik bikin digusur. berapa yang pedagangnya. Ya Pak, solusinya udah ada ya. Data ya. Nanti saya kasih uang buka untuk pedagang di dalamnya. Ya. Ya beginilah guys, kalau gubernur yang benar-benar dicintai oleh masyarakat provinsinya atau rakyatnya, pastinya akan mendapatkan respon baik oleh warga. Mereka antusias sekali mengikuti KDM. Saya sebagai yang bukan orang Jawa Barat aja senang melihatnya. Kenapa? KDM kelihatan konsisten dengan misi visi dia sebagai gubernur untuk memperbaiki Jawa Barat, baik alamnya, sosial masyarakatnya, sampai ke hal-hal yang benar-benar menjadi sorotannya. Pasarnya sepi. Dulu mah alhamdulillah, sekarang sepi. Kenapa sekarang sepi? Tahu udah Pak, Bulan puasa sepi, agak sepi. sepi ya Pak. Dari bulan puasa semenjak corona itu Pak, Oh. habis Pak total. Karena mungkin ada pedagang di dalam itu, di depan itu. Ya orang tahu juga ya Pak. Oh, ya udah. Pasar yang kosong tuh mana yang nanti alokasi untuk pedagang Semua, depan? Pak, banyak sampah. Si ibu nggak berani itu Ya. bicara banyak. Ini perusahaannya masih ngelola. Ini sampah. Ya Allah, itu sampah berserakan di jalan, di lorong-lorong kios. Iya, ini penyakit ini. Parah itu. Anak kecil. Kemana itu kepala pasar ya, kinerjanya itu? Nggak malu itu Pak Dedi, melintas sampah di mana-mana.
Lokasinya di sana Pak. Enggak, ini aja yang penting ini kan. Nah, kayaknya kepala pasarnya berusaha untuk mengarahkan Pak Dedi ke arah yang dia ingini. Ada 100 kios. Kios kayak gini. Bukan Pak, awning. Enggak, mereka pengen ke kios. Oh, kios. Bukan awning, Pak. Tadi yang Bapak bilang itu harganya 70 juta itu yang mana? 40 juta. Kan ada ukurannya Pak, ada ukuran. Bukan. Yang oleh Bapak dibilang harganya 40 juta, 50 juta per kios, ya kios yang mana? Nah, Loh, jadi di kios ini Dedes. kan ada kelasnya Pak ini. Heeh. Nah, nanti mungkin ada yang di belakang itu Pak, itu kosong. Masing-masing kosong Pak. Nanti harus kita rapiin. Ya, kios yang ini mana yang ini? Ini pasarnya statusnya masih pasar swasta apa udah diserahin ke Pemda? Nanti ke Pemda ada di sini. Oh, berarti kan pengelolaan Pemda. Pemda Pak. Berarti kan nggak usah beli lagi 40 juta dong. Nggak usah, Gratis. Gini aja dulu deh. Ini pasarnya renovasi dulu. Iya siap. Pasarnya renovasi dulu aja deh, Pak. Nanti kita alokasikan di 2026. Pasar ya. Nanti saya bisa dibantu oleh Pemprov, Pak. Pasar apa namanya? Pasar Modelan. Pasarnya udah kumuh banget, Pak, nggak pernah kurus. Itu dialokasikan ini renovasi pasar Babelan Bekasi. Babelan Bekasi. Ya, oke. Dah. Ini renovasi, Pak. Pasarnya gede banget. Iya, Pak. Bupatinya ganteng, pasarnya harus bagus. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Nah itu pasarnya direnovasi mau nggak katanya? Wow, mau. Ya mau lah. Ya, begitulah guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai selesai. Kita melihat bahwasanya antusias daripada Gubernur Jawa Barat yang baru Pak Dedi Mulyadi sungguh luar biasa. Kemarin kita menyoroti masalah pembangunan tempat wisata di Puncak. Tuh. Pembongkaran demi pembongkaran untuk tempat wisata yang sudah mengganggu alam, bahkan dapat mengakibatkan bencana banjir, bandang, tetek bengek dan sebagainya yang bisa merugikan masyarakat pada umumnya. Sedangkan tempat wisata yang kemarin dibongkar itu adalah berplat merah, tapi BUMD ini justru malah memberikan contoh yang tidak baik. Nah, pembongkaran demi pembongkaran tempat wisata itu tidak mendapatkan perlawanan dari pemilik atau para investor, karena mereka mungkin sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan mereka sendiri. Oke guys, terima kasih. Yuk Pak Gubernur Dedi Mulyadi, semangat terus Pak Dedi. Kami walaupun bukan orang Jawa Barat, kami selalu memantau kinerja Pak Dedi melalui sosial media, baik di YouTube, di TikTok, dan platform lainnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.